Jadi di sini saya mau jelasin tentang kelinci Dutch. Kelinci Dutch ini kelinci yang paling punya banyak apa ya, lingkar-lingkaran besar ya. Bisa dilihat ini ada lingkar di sini, terus badan juga bulat. Tuh. Terus habis itu juga di sini juga ada apa? Bayangin ada dua bola gitu mau ketemu. Nah di sini nih. Jadi pertama kita harus tahu dulu kelinci Dutch itu beratnya itu sekitar maksimal di 5,5 pound ya, atau seberat 2,5 kilo gitu. Nah kalau umur 6 bulan ke atas itu udah dibilang senior, kalau 6 bulan ke bawah tuh dianggap junior kayak gitu. Nah kita bisa lihat juga uh, di bagian kepala ya, karena kita melihat dari mungkin cara posturnya dulu. Cara showingnya itu kaki belakang ini harus sejajar dengan paha ya. Jadi paha tuh ada sendinya, nah di sini. Terus habis itu tangan depan ini sejajar dengan mata. Jadi jangan dibuletin kayak gini, itu karena itu untuk biasanya buat Rex. Tapi kalau dia model begini, biasa aja, natural. Terus kita bisa lihat juga dari sekarang kepala tuh harus besar. Ini dia kurang besar sih, tapi biasanya lebih besar lagi. Tapi ini karena junior, dia masih junior. Tapi saat dia udah jadi senior, dia pasti kepala jadi membesar juga. Kita lihat matanya, kepala besar. Nah, terus dari kupingnya itu nggak lebih panjang dibanding garis. Ya, jadi sama lah, dijajar garis. Kupingnya tebel, pendek. Terus dari badan otot dia compact, kelinci yang sangat compact, jadi rapat ya, badan daging itu semua padat, tulangnya tebel padat gitu, atau biasa disebut tuh tulang medium gitu. Nah sekarang kita masuk ke marking ya. Yang ini kita ke marking. Jadi kalau dilihat di sini mungkin bisa lebih dekat ya, di kepala ini ada namanya blaze. Nah blaze ini tuh ini bagus, blaze nya di medium gitu ya. Terus dilihat juga dari ininya, pipinya dia simetris juga. Dia ada lingkar di sini, bagus lingkarnya nih, perfect. Ini semua bagus. Terus kita lihat kalau ini kan kelinci black juga ya, tapi sebenarnya hampir semua kelinci Dutch itu punya mata yang hitam gitu ya. Jadi selain warna hitam tuh nggak bisa, atau coklat tua masih boleh. Terus kita lihat juga kuku warnanya putih. Dia nggak boleh kukunya warna lain, misal warna hitam gitu nggak boleh. Kuku nggak boleh ada yang patah, harus bagus. Terus kita lihat dari gigi itu harus rata, nggak miring dan tidak overgrown atau kepanjangan. Tuh. Kita lihat juga di sini ada namanya undercut ya. Undercut ini nggak boleh menyentuh ini apa, tulang di tangan ini. Tangannya nggak boleh nyentuh tangan, dan dia harus lurus. Gitu, nggak boleh miring. Atau ada putihnya nggak boleh kesini. Jadi bisa ada coretan kesini, putih nggak boleh. Di bagian hitamnya ini nih, itu harus warna hitam pekat. Di sini masih ada warna coklat, sedikit coklat, itu jadi minus. Tapi juga nggak boleh ada putih-putih. Misalnya di sini ada bercak putih, itu nggak boleh, itu langsung bisa ada potensi diskualifikasi ya. Terus untuk kelinci jantan dan betina itu nggak boleh ada yang di steril, jadi harus ya harus lengkap ya. Misalnya di sini kita lihat ini kalau cowok berarti ya memang punya ada 2 biji gitu, nggak boleh ya, cuma 1. Terus kalau dari kaki kita bisa begini nih, kita lihat dia simetris ya, lurus tuh sama panjang. Dia ukuran juga sepertiga dari panjang kakinya gitu. Jadi bisa ada potensi diskualifikasi kalau dia putihnya si hitamnya menyentuh garis tangan jari-jari ini, dia akan diskualifikasi. Atau putih semua sampai menyentuh sini, ini diskualifikasi ya. Tuh. Nah kita lihat juga di bagian bulu ya. Bulu tuh harus flyback gitu, jadi balik lagi bulunya natural itu kan, flyback. Nah kalau pas ditiup ini ada warna putihnya baru hitam tuh. Terus kalau kita lihat juga kalau kita melihat necknya ya, bagian leher itu kuping nggak boleh dibeginin atau nggak boleh di separate gini, jadi hanya dinaikin gini aja biar nggak rusakin postur.
ini dia ada masuk ke dalam gitu putihnya tuh, ada ngebentuk segitiga. Jadi bukan lurus begini ya, bukan lurus, tapi dia ada bentuk segitiga. Terus ini ada undercutnya juga, bagian cutnya ini juga lurus gitu. Bagian ekor harus hitam pekat juga karena dia warna hitam. Ini nggak boleh ada yang nyebrang putihnya, nggak boleh nyebrang ke sini, atau ada titik-titik rambut putih itu nggak boleh juga. Terus dari sini coba terlihat dari standar Arba dulu ya. Oke, dari tulang ya, tulang ini harus padat nih. Tangan pas diginin harus tangannya lurus nih, dilurus ke muka, jadi dia bentuknya nggak V mencong ke sana, tapi dia lurus. Terus kaki dia nggak terlalu panjang, dia harus medium. Ini kakinya memang agak terlalu panjang nih, harusnya dia agak medium melengkung gini ya. Itu nandain kalau emang struktur tulangnya kuat. Setelah itu ada ya, habis itu aja sih untuk dari black. Ini kebetulan ini buck ya, jantan junior, jadi memang masih proses pembentukannya tuh, pipi akan makin tebal dan lain-lain, dan dia compact banget. Coba mas turun sejajar dengan ini ya, di sini. Nah turun gitu ya. Jadi kelinci Dutch itu dia bukan melengkung begini ya, bukan kayak Flemish Giant rata terus dia melengkung, enggak. Terus dia juga bukan bulek, arcnya itu nggak tinggi banget kayak Satin atau misalnya Rex gitu ya. Dia tuh compact, sangat compact ya kelincinya itu. Nah punya hidung tuh nggak mancung-mancung banget, dia harus bulat juga. Jadi ini perfect banget nih, cuman tinggal PR di warnanya aja. Nah mungkin dia warnanya kelincinya terlalu kena terik matahari, atau kekurangan minyak baik, misalnya kayak minyak biji bunga matahari, itu bisa juga. Nah ini saya contoh ini yang black ya, saya punya yang doe, kebetulan doe-nya ini grey, coba saya ambilin. Ini doe saya, ini grey. Jadi sama, coatingnya sama, dia juga compact. Yang membedakan grey itu adalah di bagian perutnya. Coba dilihat mas. Nah dia nggak punya undercut gitu ya, tapi dia punya warna gradasi gitu, agak krem gitu ya. Nah kalau dilihat dalamnya black hitam tuh, terus habis itu dia agak krem ke atas gitu. Itu yang pasti. Itu bedanya di situ. Ini juga doe junior, kebetulan masih prosesnya masih panjang banget untuk tumbuh. Ini kemarin juga ada prestasinya, ini menang gitu. So far itu dulu dari yang bisa saya jelasin. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di komen aja, siapa tahu ntar bisa kita jelasin. Apalagi sekarang udah kita pengen banget ngajak teman-teman tuh untuk membawa Dacia ke arah kompetisi. Nanti kita bisa siapin juga video bagaimana bisa mempersiapkan kompetisi gitu, untuk menuju kompetisi, makanan apa aja yang perlu kayak gitu. Terus bagaimana cara potong kuku, hisir, grooming dan lain-lain. Tuh, makasih.